Untuk mengetahui situasi terkini di gerbang tol Ciawi sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Irin, berita yang Anda sampaikan tadi terkait dengan olah TKP di mana memang digunakan alat scanner untuk melihat kronologi kejadian sebelum insiden bahkan setelah terjadinya kecelakaan tadi malam. Lalu bagaimana dengan olah TKP di sana? Apakah sudah berlangsung, sudah selesai? Adakah update mengenai hal ini, Irin? Iya Yuda, kalau bisa Anda lihat situasi di belakang saya ada sebuah truk yang diperkirakan ini adalah truk yang sesuai dengan truk yang mengalami kecelakaan beruntun, penyebab kecelakaan beruntun. Isinya juga galon-galon air mineral karena memang olah TKP ini langsung mendatangkan truk yang serupa dengan atau kendaraan-kendaraan yang serupa dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun. Walaupun tadi minibus yang digunakan, tadi sempat ada minibus terlebih dahulu yang digunakan untuk mengukur jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Kalau Anda bisa lihat ada tanda-tanda putih yang sudah ditandai dengan penanda warna putih seperti itu seperti itu digunakan untuk menandakan jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan lain dengan menggunakan mobil minibus. Walaupun Yuda, mobil minibus yang digunakan untuk olah TKP ini berbeda dengan atau varian mereknya, brandnya itu berbeda dengan minibus yang terlibat dalam kecelakaan beruntun semalam. Tapi dari pihak kepolisian mengatakan setidaknya mereka bisa mendapatkan gambaran situasi keberadaan masing-masing kendaraan pada saat kecelakaan tersebut terjadi seperti itu. Dan ini truk ini dihadirkan karena dimensi, model, dan juga muatannya diperkirakan sama karena diambil dari citra CCTV atau gambar-gambar CCTV dan juga gambar video amatir yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian, dan kemudian truk ini kemudian digunakan untuk melakukan proses olah TKP kali ini. Nah, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pengecekan, pengukuran, dan lagi persiapan Yuda, menempatkan posisi truk ini sesuai dengan apa yang gambar yang mereka dapatkan dari informasi-informasi atau gambar-gambar yang berhasil dikumpulkan, baik dari gambar amatir, video amatir yang diambil oleh warga atau pengendara lalu lintas yang sempat melintas di semalam, kemudian juga dari CCTV. CCTV juga tadi salah satu petugas, kalau Anda bisa lihat, sempat menjelaskan kepada saya, CCTV yang berhasil mereka kumpulkan adalah CCTV dari kilometer 45 sampai CCTV di gerbang tol ini di kilometer 41, dan bahkan mereka mengatakan bahwa dari citra CCTV atau gambar CCTV yang mereka dapatkan ada serpihan kendaraan atau ada benda putih yang diperkirakan merupakan serpihan kendaraan yang terlibat dari kecelakaan beruntun tersebut. Ya, jaraknya cukup jauh sekali Yuda, sehingga memang kemudian mobil-mobil kami atau mobil-mobil yang terparkir itu diminta untuk segera beralih atau menyingkir ke lokasi lain agar bisa mengidentifikasi benda berwarna putih tersebut apakah bagian dari benda atau kendaraan atau serpihan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun. Nah Yuda, begini prosesnya di sini. Kalau Anda bisa lihat, ada tanda yang tadi pagi saya sempat tunjukkan kepada Anda, tanda pengereman itu juga sudah ditandai oleh pihak kepolisian. Tandanya jauh lebih kompleks, lebih banyak lagi tandanya. Nah, di belakang tanda tersebut, kalau Anda bisa lihat, tempat persis di belakang tanda tersebut, itu ada truk ini berhenti. Dan kemudian akan diperbaiki lagi posisinya, akan difungsikan lagi posisinya sesuai dengan tanda jejak ban yang diperkirakan itu adalah jejak usaha dari pengendara truk ini melakukan pengereman. Seperti itu Yuda. Nah, ini adalah petugas-petugas dari tim analisanya sendiri dari TAA, Traffic Accident Analysis, dari pihak kepolisian sudah mempersiapkan semuanya. Tadi awalnya sudah mengambil citra gambar secara 3 dimensi seperti itu, 360 derajat dengan menggunakan scanner, 3D laser scanner seperti itu, dan hasilnya sudah langsung diproses dan menempatkan kendaraan-kendaraan sesuai dengan citra yang telah diambil, dan posisinya juga sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh alat scanner tersebut. Ini prosesnya akan panjang sekali ya Yuda ya, proses olah TKP ini dengan menghadirkan real kendaraan sehingga pihak kepolisian, penyidik, dan tim analisis juga bisa mendapatkan gambaran jelas situasi
di malam naas tersebut seperti apa, kondisi kendaraannya seperti apa, kemudian muatannya juga seperti apa, bahkan kecepatannya juga seperti apa. Karena ini sebagai pendukung untuk mengetahui penyebab pasti apakah memang betul remblong atau kehilangan daya untuk melakukan pengereman, ataukah juga, oh Yuda, saya sempat melihat ini mungkin salah satu korban yang dihadirkan juga, karena saya melihat bagian belakang kepalanya diperban, didampingi oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak Jasa Marga. Sayangnya kami belum bisa mendekat, Yuda. Tadi korban kemungkinan besar salah satu saksi korban juga mengarah ke titik TKP seperti itu, di depan saya, seperti itu, di depan truk ini. Nanti kemungkinan besar dia akan dihadirkan, akan dimintai keterangannya untuk memetakan posisi-posisi setiap kendaraan ini berada di sebelah mana saja. Seperti itu, ya. Prosesnya masih terus berlangsung. Kalau Anda bisa lihat, tim analisis juga sedang mengambil gambar. Seperti itu, semuanya memberikan tanda, pihak kepolisian memberikan tanda dengan penanda serupa cat cair atau yang kita biasa kenal sebagai pilok, seperti itu. Diberikan tanda warna putih agar jelas di setiap titik-titik yang sudah ditentukan oleh tim analisis melalui hasil dari alat. Nah, Yuda, ini kemudian akan berjalan. Kita akan lihat prosesnya. Kemungkinan, nah, dari pihak kepolisian sudah memberi tanda bahwa truk ini akan berjalan. Kita akan lihat truk ini proses berjalannya seolah-olah dicitrakan seperti saat kejadian malam naas itu berlangsung. Supir sudah masuk, menyalakan mesin. Nah, sekarang dia dalam proses untuk memasuki pintu tol. Tapi kami tidak mendapatkan informasi lebih detail karena ini masih dalam proses. Apakah memang kecepatan truk akan dijalankan sesuai dengan kecepatan pada malam naas tersebut, atau ini hanya untuk mengukur dimensi kendaraan, posisi kendaraan masing-masing kendaraan yang ditabrak dan kendaraan penabrak, seperti itu. Kami juga belum dapat informasi, jadi kami masih terus mengamati proses proses olah TKP-nya seperti apa, Yuda. Mobil sudah siap untuk dijalankan, driver juga sudah siap untuk dijalankan, seperti menjalankan kendaraannya. Tapi kita belum tahu, sekali lagi, apakah kecepatannya ini akan sesuai dengan kecepatan pada jarak kendaraan satu sama lain. Seperti itu, Yuda. Baik, Irin, terakhir ini terkait dengan arus lalu lintas di Ciawi, apakah berdampak juga karena cukup lama proses olah TKP yang mengakibatkan pintu gerbang tol Ciawi 2 tidak beroperasi? Apakah berdampak terhadap kendaraan lalu lalang yang menuju ke arah Jakarta? Ya Yuda, tentu saja pasti berdampak karena sampai siang ini masih sekitar 4 pintu tol yang dibuka. Namun kemudian sistemnya adalah tim Jasa Marga sendiri melakukan aksi jemput bola. Jadi mereka membawa mesin EDC, kemudian melakukan jemput kartu masing-masing sehingga kendaraan bisa langsung melintas melewati pintu-pintu tol tanpa ada hambatan. Tentu saja pasti ada hambatan, tapi dari pihak kepolisian, karena saya berjaga di depan pintu tol, Yuda, jadi saya tidak bisa memantau lebih jauh ke panjang lagi, tapi dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa kepadatannya hanya berada di ketika memasuki pintu-pintu tol dari kilometer 45 sampai ke kilometer 41. Sebagai keterangan, saya berada di kilometer 41 di depan pintu tol gerbang Ciawi. Yuda, seperti itu. Jadi memang pasti akan ada dampaknya tentu saja. Nah Yuda, ini kalau bisa saya ceritakan lagi prosesnya. Jadi memang kendaraan tersebut diperintahkan untuk bergeser ke pintu tol yang sedang aktif. Tapi kami belum tahu nih. Oke Yuda, sepertinya dia memang hanya digunakan untuk mengukur jarak. Seperti itu Yuda. Jadi truk ini dihadirkan untuk mengukur jarak ternyata. Jarak dimensi dari satu kendaraan lain. Sekarang dia sudah keluar menuju ke arah Jakarta. Truk yang dimensinya dan juga bawaannya atau muatannya serupa dengan truk yang terlibat dalam kecelakaan beruntun, Yuda. Nah, kalau sekarang Anda bisa lihat kondisinya masih tidak ada perubahan sejak pagi tadi, Yuda. Kepadatan masih terlihat di pintu-pintu tol, tapi sekali lagi dari tadi pihak kepolisian mengatakan bahwa kepadatan hanya ketika berada di kilometer 45 sampai kilometer 41 di depan pintu tol. Selain itu tidak ada kemacetan yang signifikan, Yuda, karena memang situasinya sekali lagi hanya 4 pintu tol saja yang digunakan, dan kemudian semua pihak dari Jasa Marga sendiri sudah
mengeluarkan atau menugaskan beberapa petugasnya untuk melakukan aksi jemput bola kartu-kartu dengan mesin edisi tambahan, kemudian mengambil kartu dari tiap pengendara sehingga ketika mereka melintas langsung tanpa hambatan seperti itu. Dan pihak kepolisian dan Jasa Marga juga sempat menghimbau kepada para pengendara agar menyiapkan e-tolnya, saldonya juga cukup sehingga tidak ada hambatan sama sekali ketika mereka melintas di gerbang tol Ciawi 2. Yuda. Baik Irin Wardani, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.